punya orang tua yang kaya raya, betul? Punya suami yang soleh, yang rajin menabung, yang ngasih uang bulanan 100 juta. Betul ya Bu? Itu kalau ikut maunya kita. Tapi memang hidup kan ya tidak akan pernah adil. Tapi hidup akan selalu memberikan kebaikan jika kita bisa melihat sisi baiknya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Wah, paling enak deh ngabuburitnya sambil kita dapetin ilmu. Ya, tadi ada Ibu Puspa yang menceritakan bahwa suaminya itu mendapatkan perlakuan tidak adil di kantor. Teman-temannya pada nggak mau lembur, akhirnya cuman sama suaminya ibu aja. Atau mungkin juga kalau di kantor tuh ada yang namanya bullying di kantor tuh kayak gimana ya. Nah sekarang langsung saja ditanggapi oleh Ustadz Muhammad Asad. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ya. Ibu. Ya. Kakak. Ya. Buka puasa sebentar lagi insya Allah ya. Ya. Aa, sehat? Halo. Oh langsung pada nggak ngantuk langsung tuh. Insyaallah. Baik, tentang ketidakadilan ya yang dialami oleh suami ibu di kantor. Memang hidup itu tidak akan pernah adil. Karena kita selalu memakai standar kita. Kalau ditanya kita mau hidup seperti apa, pastilah semua yang enak-enak, betul nggak? Punya pekerjaan baik, punya orang tua yang kaya raya, betul? Punya suami yang soleh, yang rajin menabung, yang ngasih uang bulanan 100 juta. Betul ya Bu? Itu kalau ikut maunya kita. Tapi memang hidup kan ya tidak akan pernah adil. Tapi hidup akan selalu memberikan kebaikan jika kita bisa melihat sisi baiknya. Di kantor diperlakukan tidak adil, bisa jadi itu penebus dosa kita. Tapi kita pengen marah nih, jangan dulu. Tahan, ibu sebagai istri harus kasih tahu. Jangan akang, apa manggil suaminya? Bebeb. Ayang, ya. Jangan ayang, nanti kalau emosi gimana? Bisa jadi kehilangan pekerjaan. Makin ruwet nggak kalau suami kehilangan pekerjaan? Ruwet. Tapi kalau kita hanya ingin mengikuti emosi yang sesaat, tapi tidak berpikir jangka panjang, itu repot. Makanya itulah pentingnya peran ibu sebagai istri. Sebagai ketenangan. Kan memang rumah tangga itu tujuannya salah satunya apa? Ingin mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Maka selalu diingetin sama suaminya berarti ya. Siapapun juga pemirsa RCTI yang merasa mungkin suaminya di kantor diperlakukan tidak adil, tidak sesuai. Jangan malah digojok-gojokin. Iya udah, hantem aja. Tapi sabar sabar Kang. Ya, lihat ke depan nanti gimana anak-anak kita kalau kita emosi. Dan juga kasih tahu biasanya kalau emosi itu kan apa? Nafas itu kurang biasanya, udara tuh kurang sehingga kita emosi. Maka tekniknya apa? Nafas. Sambil zikir. Ya, astagfirullah, subhanallah. Kan hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenang. Zikir, ya. Kalau lagi berdiri, Nabi ajarin kalau lagi berdiri marah apa? Duduk. Kalau lagi duduk, berbaring. Kalau masih marah juga. Masih marah juga berbaring? Tidur aja udah. Ya, jadi amarah itu memang terasa nikmat sesaat. Kan kerasa keren ya kalau kita bisa marahin orang, ngerasa kita hebat, orang lain ketakutan. Tapi dampaknya jangka panjangnya kalau kita tidak betul-betul memperhatikan apa yang terucap dari ucapan kita, apa yang terlontar dari lisan kita, maka kita yang akan menyesal. Dan hati-hati ketika kita nanti menyesal, bukan hanya kita yang akan mendapatkan dampaknya, tapi juga keluarga. Karena memang penyesalan itu selalu di akhir. Kalau di awal namanya, pintar kakaknya ini, pendaftaran. Ya, jadi bersabarlah,
ikhlaslah, ridholah dengan apapun ketentuan Allah. Karena keajaiban akan datang dalam hidupmu ketika kamu ikhlas dan menerima atas apapun yang ditentukan oleh Allah. Dan Allah juga sudah katakan, innallaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Jadi sabar ya Bu ya, insya Allah. Tapi Ustadz, kalau kita lihat dari ilmu psikologi ya, bagaimana kita harus meluapkan emosi. Nah, kalau kaitannya dengan Islam itu mengajarkannya seperti apa? Baik itu dikeluarkan dengan cara apa Ustadz? Betul, berarti baiknya ketika kita ingin meluapkan emosi kita, alihkan ke aktivitas lain. Kalau biasa kita mau mukul orang, olahraga aja, boxing. Langsung push up aja. Iya, kalau kita mau nendang orang, tendang tembok. Betul, Sakit kan? betul. Akhirnya kita udah nggak mau lagi. Jadi alihkan otak kita yang tadinya mau marah ke aktivitas lain, insya Allah tetap ingat. Oke, baik. Insya Allah Ustadz, akan terima lupa. kasih Baik, banyak terima Ustadz kasih. penjelasannya. Baik, langsung saja ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau nanya? Hah? Sebelah sini ya. Gantian ya. Sekarang yang sebelah kiri saya dulu. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Nama Waalaikumsalam. saya Dwi dari Yayasan Ruhama. Izin bertanya, Boleh. Silakan Dwi. Ustadz, saya punya saudara. Kebetulan sudah menikah lumayan lama, tetapi suaminya ini sering melakukan KDRT. Oh. Emosinya itu susah untuk diredam. Kalau seperti ini solusinya bagaimana Ustadz? Apakah sikap yang pemarah itu bisa diubah? Sekian dari saya Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dwi. Waduh, ini KDRT gimana nih Ustadz Hilman nih? Ya, cara menghadapi suami yang suka KDRT itu katanya itu ya, temennya ya, yang punya suami ya. Oh, saudaranya ya? Iya. Oke. Saudara dekat. Ya. Dan Kak Dwi pernah melihat perlakuannya atau tidak? Iya. Atau hanya diceritakan saja? Pernah lihat? Oh, pernah lihat. Coba. Mic-nya boleh? Pernah Jadi lihat? pernah lihat ya Dwi ya? Pernah. Terus apa yang Kak Dwi rasakan saat saudara Kak Dwi di KDRT seperti itu? Sedih. Sedih. Kak Dwi pernah ngobrol sama saudara kenapa bertahan terus atau kenapa memilih untuk diam dengan keadaan itu? Pernah. Apa jawabannya? Gimana Dwi? Karena anak-anaknya. Oh. Jadi bertahan ya karena anak. Oke. Ibu. Kakak. Pemirsa RCTI yang dirahmati Allah. KDRT di rumah tangga itu adalah sesuatu yang harus kita hindarkan dan kita jauhkan. Jangan menyelesaikan masalah di rumah tangga dengan kekerasan. Karena tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Rumah tangga yang sering diisi dengan kekerasan tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat hadir di rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang diisi dengan sesuatu yang saling menyakiti, maka hanya akan terus membuat hati tersakiti dan lupa memahami arti dari rumah tangga yang sedang dijalani. Maka jika masih ada ruang untuk diperbaiki, perbaiki. Jika masih ada ruang untuk berubah, harus berubah. Jika masih ada ruang kebaikan yang bisa bertumbuh setelah kesalahan, silakan bertahan. Tapi kalau AA tidak menganjurkan untuk bertahan pada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan.
Jangan bertahan pada luka yang tak bisa disembuhkan. Jangan bertahan pada luka yang tidak bisa mendatangkan kebaikan. Ini hati, bukan benda mati, yang bisa diinjak berkali-kali dan bisa disakiti berkali-kali. Bertahan karena anak, apakah itu dibenarkan? Boleh jadi pada jangka pendek mungkin bisa saja, tapi jangka panjang, rumah tangga bukan tentang bertahan pada sesuatu yang menyakitkan. Rumah tangga itu tentang ruang keberkahan yang bisa terus dihadirkan. Maka di sini kita harus tegas. Dan jangan menormalisasikan KDRT sebagai bagian daripada sikap untuk menghadirkan kebaikan di rumah tangga. Tidak pernah ada kebaikan dari KDRT di rumah tangga. Lukanya akan terus menaun, lukanya akan terus membekas, traumanya akan ada, bahkan yang paling sakit mohon maaf, saudaranya laki-laki atau perempuan? Perempuan, istri berarti yang disakiti. Mohon maaf, saya selalu bilang, jadi ibu harus bahagia, jadi istri harus bahagia, karena rasanya sulit anak kita tumbuh dalam kebahagiaan kalau ibunya gak bahagia. Maka disinilah kita harus tegas, katakan tidak pada KDRT. Dan mohon maaf kalau kita membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, ada dua bentuknya. Satu, kekerasan fisik, tapi juga ada yang kedua, kekerasan verbal. Dihina, dicaci maki, gak dihargai. Bahkan sekarang ada jenis KDRT terbaru, namanya silent treatment. Didiemin di rumah tangga itu sakit loh. Padahal rumah tangga isinya komunikasi. Ibu yang sudah berumah tangga tentu menyadari pentingnya komunikasi di rumah tangga, betul? Adik-adik belum berumah tangga kan? Belum. Tapi adik-adik teruslah belajar ya, menjadi istri yang baik. Kakak juga laki-laki di sini belajar jadi suami yang baik. Jangan mudah menyakiti pasanganmu. Jangan mudah melukai pasanganmu. Belajar jadi pasangan yang saling menyayangi. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Dan istri yang pandai memuliakan suaminya, maka Allah pun akan muliakan kehidupannya. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz jawabannya. Iya, semoga nantinya keadaan lebih baik ya. Ya, semoga Allah bukakan ya untuk supaya tidak melakukan hal yang kurang baik. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kezaliman, dan bagi seseorang yang bertahan dalam kezaliman yang membahayakan jiwa dan keselamatan itu tidak diwajibkan. Jika kekerasan terus berulang dan tidak ada perubahan nyata, menjaga diri dan keselamatan adalah prioritas. Masih ada sesi curhat yang gak kalah seru nih pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih nemenin ngabuburitnya ibu-ibu di rumah pemirsa RCTI ya. Tetap bersama kami di Penyejuk Hati, Nyesejuk di Hati.